Iya, kita tahu bahwa ini menjadi polemik ya. Ini momentum rangkap jabatan oleh Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro sebagai Wakil Komisaris Utama salah satu bank Persero menimbulkan pro kontra. Yang diperbincangkan adalah dugaan mengakali aturan larangan rangkap jabatan dengan cara mengubah statuta UI dalam PP nomor 75 tahun 2021 pada tanggal 2 Juli 2021. Revisi ditekan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal yang sama. Meskipun kini Ari Kunchoro telah mundur ya dari jabatan komisaris, celah rangkap jabatan tetap terbuka selama statuta memperbolehkannya. Dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI periode 2014 hingga 2019 Bapak Muhammad Nasir dan dosen STHI Jentera Jakarta Mbak Bivitri Susanti. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Dea. Waalaikumsalam. Sebenarnya malam hari ini kami juga sudah meminta wawancara dengan perwakilan dari pemerintah untuk menjelaskan apa sebenarnya dasar revisi PP ini. Namun staf kantor Presiden atau kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin belum bisa memenuhi permohonan wawancara. Saya akan pertama kali ke Pak Nasir. Pak Nasir, saya beberapa kali mendengar dan membaca wawancara Anda dengan wartawan. Anda menyebut bahwa rencana revisi ini sebenarnya telah dibahas beberapa tahun ke belakang. Apakah betul dan bagaimana kemudian proses pembicaraannya? Ya, terima kasih Mbak Dea. Jadi sebenarnya pada saat saya sebagai menteri pada saat tahun 2014 akhir bulan Oktober, bulan Januari Februari sudah mulai membahas beberapa perguruan tinggi negeri yang menjadikan PTNBH. Yang namanya perangkapan jabatan pada saat itu ditafsirkan adalah perangkapan jabatan yang jabatan eksekutorial atau dalam hal ini jabat yang dalam hal ini struktural. Contohnya rektor dia menjabat sebagai dirjen kalau di lembaga pemerintah, atau sebagai sekjen jika di lembaga pemerintah, atau sebagai ketua atau rektor di perguruan tinggi yang lainnya. Ini juga tidak boleh struktural. Yang berikutnya mungkin di badan usaha, baik itu badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik swasta. Jadi inilah yang menjadi perbincangan pada saat itu. Kalau itu jabatannya struktural yang sebagai eksekutorial itu yang tidak boleh. Tapi kalau sifatnya pengawasan, sifatnya adalah pemantauan, itu yang tidak dilakukan secara day-to-day, itu bagi saya nggak ada masalah. Itu sudah berjalan sudah lama sejak saya menteri. Begitu Mbak. Tapi yang saya penasaran ini Pak, waktu dibahas beberapa tahun yang lalu sebenarnya ide ini muncul dari siapa? Mengapa kemudian harus harus ada aturan yang memperbolehkan kepada rektor gitu universitas untuk menduduki jabatan lain, sedangkan menjadi rektor universitas tentunya juga sibuk ya, Pak Nasir? Iya. Ya, oleh karena itu kesibukan itu tidak boleh dirangkap jabatan yang bersifat eksekutorial. Kalau pengawasan nggak mengganggu lah. Oleh karena itu pada saat UI, itu pada saat rektor terpilih Profesor Ari Kunchoro pada tahun 2019, pada saat itu pengajuan perubahan statuta UI untuk dirubah sesuai dengan sekarang diberikan itu. Tapi sebenarnya kejadian sudah lama ini, perubahan terhadap statuta UI. Baru disahkan pada saat sekarang, pada saat situasi lagi goncang begini. Sehingga seolah-olah dengan ada kejutan ini, akhirnya yang bolehkan. Nah, secara aturan nggak ada yang dilanggar itu. Kecuali satu, komisaris adalah sebagai eksekutorial. Sepanjang itu bukan eksekutorial, itu yang masalah. Maka penafsiran jabatan itu apa? Arti jabatan. Kalau di dalam arti jabatan ini adalah semua jabatan, maka sebagai rektor tidak boleh menjabat ketua RT, itu jabatan juga, itu nggak boleh juga. Padahal itu nggak benar tuh. Yang dalam hal ini adalah yang tidak sebagai eksekutorial. Begitu Mbak Dea. Jadi ini disahkan di saat masa sedang gawat, sedang genting sehingga ini ramai diperbincangkan. Tapi kita juga bahas sisi lainnya, yaitu dari
perspektif politik hukumnya. Mbak Bivitri, Anda melihat ini bagaimana polemik rangkap jabatan ini kan tidak hanya Ari Kunchoro saja yang akhirnya kemudian Rektor UI ini mundur ya jadi Wakil Komisaris Utama, tapi ada rektor lain, ada Unhas, kemudian Universitas Bengkulu. Anda melihat proses revisi ini bagaimana politik hukumnya? Jadi begini, rangkap jabatan itu bukan sekedar sibuk atau tidak sibuk. Tapi rangkap jabatan yang lebih mendasar sebenarnya adalah soal potensi benturan kepentingan istilahnya ya, conflict of interest. Nah, jadi kacamatanya bukan soal kalau sibuk maka nggak boleh jadi ketua RT, nggak boleh jadi misalnya ketua ILUNI misalnya begitu ya. Bukan seperti itu, tapi kacamatanya adalah apakah ada benturan kepentingan yang akan menyebabkan salah satu jabatan jadinya tercederai tujuannya. Nah, dalam konteks kampus UI dan kampus-kampus lain, kita harus ingat, ini muncul ketika ada pembungkaman pada mahasiswa. Ya, jadi tidak tiba-tiba muncul kan ya isu rektor UI ini. Nah, jadi sebenarnya sudah ada studi yang sangat menarik dari Ombudsman Republik Indonesia yang juga menjelaskan soal bahayanya rangkap jabatan terutama untuk kampus. Secara spesifik ada lagi studi dari Transparansi Internasional Indonesia tahun 2017 dan sudah dipresentasikan juga yang memaparkan bagaimana rangkap jabatan atau potensi benturan kepentingan dalam konteks kampus itu berbahaya tidak hanya dari aspek korupsi tapi juga aspek kebebasan berpendapat. Karena kita tahu kampus itu adalah wilayah akademik yang ada kebebasan pendapat ya, dan juga punya peran khusus dalam demokrasi di mana warga kampus tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen, para pemikir begitu ya, para guru besar bisa berkontribusi memberikan kritik dan masukan pada pemerintah. Nah, potensi benturan kepentingan yang saya maksud adalah saat orang rektor atau jabatan lainnya dalam lingkungan kampus terikat penuh dengan pemerintah, jadi bukan soal gaji, bukan soal kesibukan ya, tapi memang benturan kepentingan. Kemudian ia akan juga punya kepentingan untuk membuat kampusnya tidak terlalu kritis. Dan ini sudah terjadi di banyak negara. Di Indonesia sendiri dulu juga ada kebijakan yang lebih ditelanjang ya, karena NKK BKK kalau zaman dulu. Nah sekarang dengan menempatkan tak hanya UI sebenarnya, ada beberapa kampus lain yang rektornya itu juga memiliki jabatan rangkap sebagai komisaris. Jadi sekali lagi ini bukan soal kesibukan ataupun kekayaan ya, kok dia jadi kaya sekali misalnya, bukan soal itu. Tidak ada iri hati di sini, tapi soal bagaimana supaya kampus tetap independen, bisa memberikan kritik pada pemerintah. Jadi politik hukumnya di situ Mbak Dia menurut saya. Pak Nasir, ini ada kekhawatiran ada benturan kepentingan ini. Pendapat Anda? Saya rasa nggak ada ya, sampaikan Bu Fitri itu terlalu berlebihan ya. Di mana di dalam benturan kepentingan, konflik of interest, itu perguruan tinggi negeri rektornya itu PNS. Menjabat sebagai rektor juga sebagai seorang PNS. Dia bekerja pemerintah, related party transaction dengan pemerintah pasti ada. Tidak ada, tidak bisa kecuali perguruan tinggi swasta. Di dalam undang-undang pendidikan tinggi itu diatur jelas. Kebebasan itu yang di dalam independensi yang diberikan adalah satu, independen di dalam akademik, semua full 100% independen. Nah, yang kedua adalah independen di dalam hal ini keuangan. Hanya perguruan tinggi swasta independensi keuangan diberikan. Untuk perguruan tinggi negeri, semua diatur sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi ini masalah independensi itu tidak ada pengaruhnya. Di dalam konflik of interest, di mana konflik of interest dikaitkan pembungkaman mahasiswa nggak relevan menurut saya, mohon maaf. Karena tapi ada bukti empiriknya yang sangat berbeda sekali. Relevansinya nggak pas. Related party transaction itu kalau memang mereka punya kepentingan di dalam satu independen itu ada dua. Independent in facts sama independent in appearance. Dalam sikap maupun dalam kenyataan itu terbagaimana. Ini yang menjadi penting. Oleh karena itu, menurut saya ini tidak ada relevansinya menurut saya. Tidak ada relevansinya? Hanya itu dikaitkan, ya silakan dikaitkan. Tapi sekarang, jujur saya sebagai seorang akuntan dalam ini nggak ada relevansinya itu.
Mbak Bivitri, ini Pak Nasir meminta Anda untuk mengaitkan, ada contoh-contoh kasusnya mungkin? Iya, Ya, saya punya dua contohnya. respon ya. Pertama, dari soal berlebih-lebihan, saya kira beda ya dalam konteks penyelenggara negara, dan kita bicaranya demokrasi nih, karena ini soal kebebasan berpendapat. Itu bukan asumsinya harus diletakkan pada sorry karena ini agak menggema ya, maaf. Asumsi harus diletakkan pada kita harus memberikan pagar terlebih dulu. Jadi bukan berlebih-lebihan atau tidak, tapi memang dalam hukum tata negara kita akan selalu berasumsi lebih baik dipagari terlebih dulu ketimbang terjadi pelanggaran. Satu. Yang kedua, saya kira kita semua juga sudah punya bukti empirik. Bukti empiriknya apa? Yang terjadi, mengapa kasusnya Pak Ari Kunchoro ini mencuat? Yaitu waktu itu ada infografis atau meme yang dibuat oleh para mahasiswa UI, kemudian pada hari Minggu mereka dipanggil dan kemudian diminta untuk menurunkan meme-nya. Sebenarnya kan itu asal muasalnya, kenapa kemudian semua ini jadi terbongkar. Jadi dengan itu justru kita bisa melihat bukti empiriknya, bahwa ternyata ada kepentingan di sini yang bisa membuat ada kebebasan berpendapat yang dipagari, dan itu bukan satu-satunya. Waktu diskusi mengenai Papua itu juga terjadi hal yang sama, juga di UI, kemudian juga di UGM juga terjadi, dan ada beberapa kasus lagi di mana kawan-kawan saya dosen itu juga di kampus lain ya, tidak di UI, itu dihalang-halangi untuk memberikan penolakan terhadap salah satu undang-undang yang sangat kontroversial, Undang-Undang Cipta Kerja, dengan alasan bisa diberikan sanksi etik gitu ya. Nah, ini semua dikarenakan pimpinan kampusnya punya keinginan untuk bisa jadi tekanan, tapi bisa jadi secara sukarela ada keinginan untuk mempertahankan jabatan tertentu ataupun menyenangkan pemerintah yang sedang berkuasa. Gitu. Jadi tidak bisa dilihat hitam putih ya, tapi kita harus melihat bagaimana kondisi pada saat ini, di mana memang upaya untuk membungkam kritik terhadap pemerintah itu semakin kuat. Nah, padahal kritik yang paling keras itu justru kebanyakan dari kalangan mahasiswa dan akademisi yang sampai sejauh ini masih bisa bersuara. Dan ini sebenarnya yang harus kita lihat sebagai titik krusial. Kembali ingat bahwa kasus Ari Kunchoro ini muncul justru karena pembungkaman mahasiswa UI pada saat itu. Baik, pembungkaman mahasiswa UI ini relate sekali dengan yang saya ingin tanyakan juga kepada Pak Nasir. Pak Nasir, 5 tahun menjadi Menristek Dikti, apakah Anda juga diajak berbincang soal revisi statuta? Salah satunya adalah memberikan kewenangan bagi rektor lebih luas, yakni menjatuhkan hukuman bagi pelanggar statuta. Padahal sebelumnya ini adalah tugas dari Majelis Wali Amanat. Apakah Anda juga diajak berdiskusi soal itu saat Anda menjabat? Ya, kalau saya sampaikan di sini, yang tadi kaitan apa yang disampaikan Bu Fitri, kalau seorang rektor perguruan tinggi negeri itu dilantik oleh kalau PTNBH dilantik oleh Majelis Wali Amanat, Majelis Wali Amanat diangkat oleh menteri. Semua menjalankan tugasnya menteri, pemerintah. Ya, apapun yang dilakukan. Kalau member akademik diberikan di dalam kampus secara bebas. Tapi kalau di luar kampus itu hak mahasiswa. Hak mahasiswa di dalam kampus. Kalau itu bersuara di dalam kampus, kampus yang bisa mengatur. Ini urusan di dalam kampus. Lain lagi dengan urusan di luar. Member akademik diberikan di situ. Jadi kita harus pilahkan. Kita sering mencampur adukkan menjadi satu ini. Oleh karena itu, pada saat saya sebagai menteri pada saat itu, saya sampaikan, kalau urusan masalah penggantian peraturan mesti disampaikan kepada saya. Saya mesti minta kontennya seperti apa yang terjadi, mesti didiskusikan. Kasus yang terjadi di kampus, tidak hanya pembungkaman tadi sampaikan Bu Fitri di UI tadi. Kasus di tempat lain, perguruan tinggi lain juga hal yang sama. Rektornya juga, gimana ini, ada masalah ini. Kalau di dalam kampus, akhirnya juga selesaikan juga secara keluarga selesai. Jadi artinya di sini ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, ada yang satu yang jelas-jelas menjadi hak seseorang. Kalau hak mahasiswa memang di luar kampus memang hak mahasiswa, kalau di dalam kampus harus mengikuti etika dan aturan kampus. Bukan berarti di kampus bebas sebebas-bebasnya, nggak ada itu dalam kampus manapun. Baik. Yang disalah tafsirkan, Mbak.
Baik, Oke. baik. Terakhir saya ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, apakah ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh teman-teman, mungkin masyarakat yang tidak setuju, terutama dengan revisi PP nomor 75 tahun 2021? Yang saya dengar, saya sendiri alumnus UI ya, jadi saya banyak sekali grup dengan juga pernah menjadi pengurus alumni Iluni juga gitu ya. Jadi banyak sekali grup yang membahas, ada sebagian dosen yang sebenarnya mempertanyakan. Karena ternyata proses pembentukan PP 75, jadi memang kita harus pahami, sekarang saya pakai topi ilmu perundang-undangan saya ya. Jadi PP itu memang bentuknya peraturan pemerintah, tapi ia merupakan format atau bentuk dari sebuah statuta universitas begitu ya. Jadi memang agak beda karakteristiknya. Namun tetap saja PP itu jatuh di bawah Undang-Undang 12 ataupun sekarang menjadi Undang-Undang 19 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana prosesnya itu harusnya partisipatif dan terbuka. Nah, yang saya dengar dari rekan-rekan di kalangan alumni UI yang dosen, ternyata proses ini yang tidak mereka dapatkan. Pada 2019 sempat terhenti, betul ada pembahasan, tapi terhenti, dan tiba-tiba di bulan Juli 2021 ini kemudian langsung diterapkan gitu ya. Jadi cukup banyak sebenarnya dosen yang tidak setuju dengan beberapa isi dari statuta ini. Karena statuta itu memang harusnya ada proses yang konsultatif dengan semua pemangku kepentingan. Tidak hanya sebagai PP, tapi sebagai statuta sebuah universitas pun harusnya semua dilibatkan ya. Nah ini yang ternyata prosesnya tidak dilalui dengan baik, sehingga ada yang protes. Nah caranya bagaimana? Ya tentu saja dua cara ya. Pertama dengan melakukan advokasi kebijakan, misalnya dengan berdialog lagi dengan pihak UI maupun kementerian. Tapi yang kedua bisa juga dibawa ke pengadilan gitu. Tapi saya kira yang sedang diupayakan lebih banyak ke yang sifatnya advokasi kebijakan. Karena yang masuk ke kepala kita adalah itu tadi, kita sedang mempertaruhkan demokrasi, karena kampus adalah salah satu penopang demokrasi dengan suaranya, suara kaum intelektual, mahasiswa dan dosen yang bisa memberikan kritik, dan jangan sampai ini kemudian bisa dibungkam oleh pimpinan yang punya benturan kepentingan dengan kepentingan politik penguasa. Baik, pro kontra tidak hanya di media sosial, tapi juga di dalam tubuh Universitas Indonesia juga ada yang setuju, ada juga yang tidak, dan akan melakukan langkah-langkah diplomasi sesuai dengan jalurnya. Terima kasih. Ada Mbak Bivitri Susanti dan ada Pak Muhammad Nasir sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih.